Bismillah, assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya Suprati di channel kita Jelajah Hong Kong. Di tengah kesibukan aku sebagai pekerja migran di sini, masak adalah cara aku mengobati rindu rumah sekaligus cara aku bertahan hidup dengan makanan enak. Hari ini aku mau ajak kalian ke dapur kecilku untuk masak man ngau mie atau Chinese Wagyu Ox Style Slow Cook. Ini resep mewah yang super empuk dan bumbunya meresap sampai ke tulang. Penasaran gimana cara memasaknya tanpa ribet? Tonton videonya sampai habis ya. Mengenai bahan dan bumbu-bumbunya guys, meliputi 1. 500 gram ekor sapi, 2. 1 buah bawang bombay, 3. 1 buah kentang, 4. 1 hingga 2 buah daun salam kering, 5. 1 buah bunga lawang atau setar anis, 6. 20 gram jahe, 7. 20 gram bawang putih, 8. 6 hingga 8 biji bawang merah, 9. 15 gram gula batu, 10. 2 sendok makan arak masak sausing, 11. 1 sendok setengah makan kecap pekat, 12. 1 sendok makan kecap asin, 13. 800 ml air, 14. 1 sendok teh tepung bumbu rasa ayam. Mengenai cara memasaknya guys, 1. Kupas bawang bombay lalu iris sesuai selera. Lalu kupas pula jahe, bawang putih dan bawang merah lalu geprek dan sisihkan. Kupas kentang lalu iris dalam bentuk dadu besar dan rendam di dalam air garam. 2. Di dalam panci, tuangkan air sebanyak 2/3 bagian, lalu masukkan ekor sapi yang telah dipotong-potong dan rebus hingga air mendidih. Dengan posisi panci tertutup rapat guys, rebus selama 5 menit. Lalu matikan api dan diamkan selama 30 menit dengan kondisi panci tetap tertutup rapat. Tanpa membuka tutup panci guys, panaskan kembali ekor sapi tersebut selama 7 menit setelah air mendidih, lalu bersihkan. 3. Panaskan wajan, lalu tambahkan sedikit minyak dan gerengseng bawang merah dan bawang putih serta jahe hingga harum. Sambil tetap digerenceng guys, tambahkan bumbu-bumbu lain serta ekor sapi, lalu tambahkan air yang mendidih ke dalamnya guys. Pastikan ekor sapi tertutup air semuanya. Lalu rebus dengan api sedang hingga kecil selama 1 hingga 1,5 jam dengan posisi wajan tertutup rapat. Lalu matikan api dan biarkan hingga dingin di dalam wajan yang tertutup rapat. 4. Goreng kentang dengan menggunakan api kecil hingga keemasan dan masak, lalu sisihkan. 5. Panaskan kembali buntut sapi tersebut dengan menggunakan api kecil selama 30 menit. Lalu tambahkan kentang goreng dan sajikan. Guys, di sini ada nggak yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan? Kalau ada, komen ya dan aktifkan notifikasinya serta share video ini ke anggota keluarga yang lain serta teman terdekat kamu yang sangat menyukai kuliner Hong Kong. Terima kasih. Mengenai tips tambahannya guys, agar olahan buntut sapi ini atau ngau mie semakin lembut di mulut dan bikin nagih, di antaranya 1. Pilihlah buntut sapi yang bentuk fisiknya lebih kecil karena tekstur dagingnya jauh lebih lembut. 2. Tujuan utama perendaman air garam pada kentang yang telah dikupas adalah A. Untuk tujuan kuliner atau memasak, di antaranya 1. Untuk meningkatkan rasa. Umumnya garam akan meresap ke dalam jaringan kentang melalui proses osmosis yang bisa memberikan rasa yang lebih gurih dan bumbu yang merata hingga ke bagian dalam. 2. Tekstur kentangnya jadi lebih renyah. Di sini guys, air garam bisa membantu menarik kelebihan air dari sel-sel kentang. Hal ini membuat permukaan kentang lebih kencang sehingga hasil gorengan menjadi lebih renyah dan tidak mudah hancur. Ketiga, untuk mencegah terjadinya perubahan warna atau oksidasi. Umumnya guys, air garam atau air biasa bisa mencegah kentang untuk bersentuhan langsung dengan oksigen sehingga bisa menghambat kerja enzim yang menyebabkan warna kentang berubah menjadi kecoklatan. 4. Menjadikan warna kentang lebih menarik.
Karena proses perendaman ini guys bisa membantu menghasilkan warna kuning keemasan yang cantik saat kentang digoreng. B. Untuk tujuan sains atau praktikum osmosis. Dalam eksperimen biologi, perendaman ini digunakan untuk menunjukkan fenomena osmosis karena larutan garam lebih pekat atau hipertonik daripada cairan di dalam sel kentang. Akibatnya air akan keluar dari sel kentang menuju larutan garam. Akibat keluarnya air, kentang yang direndam di dalam air garam pekat biasanya akan menyusut menjadi lebih ringan serta memiliki tekstur yang lebih lunak atau lentur. Untuk tips ketiganya guys, yaitu blanching. Adapun tujuan blanching ataupun pemanasan selama 5 menit sebelum dilakukan pemasakan pada daging adalah 1. Tahap perebusan awal selama 5 menit atau yang di dalam bahasa Hongkongnya dikenal dengan jutsoy. Ini berfungsi untuk membunuh bakteri dan memulai pemutusan serat otot daging. 2. Saat proses simmering pasif, yaitu saat api dimatikan sementara daging tetap terendam di dalam panci yang masih tertutup rapat, bertujuan untuk menjaga kelembutan tekstur daging tanpa harus membuat air rebusan surut atau daging menjadi hancur. Kenapa? Karena dalam tahap ini guys, suhu air yang masih sangat tinggi di dalam panci akan terus memasak daging secara perlahan atau slow cooking sehingga tekstur daging menjadi empuk. 3. Tahap perebusan kembali selama 7 menit setelah air mendidih bertujuan untuk pematangan daging. Tahap akhir ini memastikan daging matang sempurna hingga ke bagian dalam dan siap diolah ke masakan selanjutnya. Mengenai tips pentingnya pada saat blanching ini guys, pastikan panci memiliki penutup yang rapat agar uap panas tidak keluar. Di samping itu dianjurkan untuk memotong daging berlawanan arah serat sebelum direbus agar hasil akhirnya lebih lembut. Di samping itu guys, beberapa orang menambahkan potongan jahe atau daun brambang bahkan salam maupun arak masak pada tahap awal ini untuk menghilangkan bau amis pada daging tersebut. 4. Mengenai tingkat kelembutan dari hasil akhir pemasakan ini guys, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. 5. Tambahkan kentang goreng saat buntut sapi ini akan dihidangkan agar kentangnya tetap terasa nikmat dan gak lembek. Nah, ini dia man ngaume ala aku. Wanginya benar-benar luar biasa. Semoga resep ini bermanfaat ya buat kalian yang ingin masak mewah tapi praktis. Teman-teman, dukungan kalian seperti like, komen, dan subscribe sangat berarti buat aku. Setiap dukungan kalian membawa aku satu langkah lebih dekat untuk bisa pulang ke Indonesia dan membangun studio konten impianku. Agar saya bisa menggunakan tripod dan peralatan lain demi terciptanya konten yang sangat bagus. Karena saat ini guys, tripod saya adalah tangan kiri saya. Karena saya bertekad untuk selalu sharing video yang bermanfaat untuk semua orang. Sementara saat ini saya tinggal bersama majikan yang jumlah keluarganya sangat banyak dan majikan selalu ada di rumah. Sehingga konten saya harus diperbaiki di sana sini. Terima kasih sudah menemani aku masak hari ini. Sampai jumpa di video resep berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa makan enak ya guys. Video seru yang lainnya ada di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.